Shalom, sidang jemaat Tuhan. Damai Kristus selalu beserta kita, yang memberikan kita pengharapan yang sejati. Mari persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam renungan kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai 31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai 31. Firman Tuhan, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa-Ku yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam keluarga tentu yang kita dambakan adalah damai sejahtera, hidup damai. Kalau dalam keluarga ada masalah, ada pertengkaran, ada perselisihan, itu namanya bukan damai. Kalau di dalam pekerjaan
kita bersaing secara tidak sehat, selalu saling menyalahkan, itu bukan damai. Makanya Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, sidang jemaat Tuhan terkasih, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kita tahu ada pertanyaan di dalam Yohanes 14 ayat 22. Yudas bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya seperti ini, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia ini? Yudas seperti dia pengen tahu kenapa Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Kenapa dia tidak menyatakannya kepada dunia ini? Jawab Yesus kepada murid-muridnya, terutama kepada Yudas, bahwa dia tahu bahwa dunia tidak mengasihi dia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kenapa Tuhan Yesus menyatakannya kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus mau murid-muridnya menyampaikan kepada dunia kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar keselamatan ini. Ya, makanya Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka pengajaran, memberikan mereka perintah-perintah ini. Ya, sidang jemaat Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, pembahasan kita yang sebelumnya mengenai barang siapa tidak mengasihi aku, kita harus mengasihi satu dengan yang lain, itu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya kita menuruti segala perintah dan firman-Nya. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini kepada mereka dan kepada murid-muridnya. Dia seperti mengatakan, sewaktu masih ada waktu saya di dunia ini, selagi masih ada waktu untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid, saya akan mengajari mereka. Itu adalah pemikiran daripada Tuhan. Makanya dia memberikan wejangan atau pengajaran kepada murid-muridnya, jemaat Tuhan, dan juga pengajaran kepada kita. Dan Yesus juga mengingatkan di sana bahwa Roh Penghibur atau Roh Kudus itu akan diutus oleh Bapaknya di dalam namanya. Dan Roh itu akan mengajari kita, akan mengajari murid-muridnya segala sesuatu kepada kita. Dan mengingatkan kita bahwa kita tetap berjalan di jalan Dia dan selalu menuruti perintah. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari jalan Tuhan, dari firman-Nya, Roh Kudus akan mengingatkan kita, oh kamu salah, seperti itu. Ya, agar kita kembali kepada Dia dan menuruti segala firman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kan kita akan terus diingatkan, dan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan kita pasti diingatkan kembali kepada kita melalui Roh Penghibur itu atau Roh Kudus itu. Makanya setelah kita kuat di dalam Tuhan, diingatkan terus dalam Roh Penghibur itu yaitu Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Tuhan akan memberikan kepada kita dan meninggalkan damai sejahteranya kepada kita. Dan damai sejahtera itu dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Berbeda, jemaat Tuhan. Damai yang diberikan oleh Tuhan dan damai yang diberikan oleh dunia ini sangat berbeda sekali. Ya, damai yang diberikan oleh Tuhan penuh dengan kasih, kelemah lembutan, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Tapi dunia ini menawarkan yang penuh dengan kemegahan dunia ini. Berbeda jemaat Tuhan. Ya, makanya damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, agar kehidupan kita penuh dengan damai. Tidak ada gontok-gontokan dalam rumah tangga. Sidang jemaat Tuhan, pasti ada masalah. Tetapi Tuhan mau lihat
bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita mencari damai sejahtera Tuhan? Mencari kasih Tuhan untuk menyelesaikan itu? Atau kita mencari yang lain? Atau mencari dunia ini? Ya, sedang jemaat Tuhan. Kalau kita mencari damai di dalam Tuhan, kita akan menemukan damai sejahtera itu. Tetapi kalau kita mencari damai di dalam dunia ini, malah tambah akan masalah dalam kehidupan kita. Kita akan stres, frustasi. Ya, dan kita malah menjauh dari kasih Tuhan. Ya, sedang jemaat Tuhan. Dan apa yang telah kita dengar dari Tuhan, ya, apa yang telah kita terima daripada pengajaran daripada Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita, kita lakukan dalam keluarga kita, agar damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita. Dan Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan menyertai keluarga kita, Tuhan menyertai pekerjaan kita senantiasa. Amin, sedang jemaat Tuhan. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya. Dan sebelum dia kembali kepada Bapa, dia memberikan pengajaran itu semua kepada murid-muridnya. Dan ini juga pengajaran kepada kita. Ya. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita dan menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami selalu senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami. Tuhan, biarlah roh penghibur yang Tuhan janjikan memberikan damai dalam hati kami, agar kami selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk memberikan damai dalam kehidupan kami, agar kasih Tuhan terpancar dalam diri kami dan kami berikan kepada orang lain, dan kami selalu terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan pernah